Perkenalkan, nama saya Alira Firmansyah, kelas Manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan mewawancari restoran Jepang terkemuka di Cianjur. Di sini saya bersama dengan salah satu bagian pengembangannya. Pertama-tama, bolehkah perkenalkan diri? Bolehkah saya tahu nama restorannya apa, tempatnya di mana, dan sejarah terbentuknya bagaimana? Halo, perkenalkan, saya Ramadan Abdul Hakim. Di sini saya sebagai salah satu pengembang usaha kedai ladanya, khususnya di kalangan milenial. Nah, tempat usaha ini bernama Kedai Ladanya, bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah, nomor 32, Joglo, Cianjur. Dan alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih sudah beroperasi 5 tahun gitu. Sejarah terbentuknya Kedai Ladanya tuh dari awal sebenarnya kayak gini nih, sekedar informasi ya, bahwa orang-orang yang ada di sini, karyawan ataupun pimpinan usaha ini tuh para santri gitu, karena usaha ini tuh dinaungi oleh Pondok Pesantren PPIA Halim. Jadi emang background kita pesantren, dan para santri juga gitu. Nah, kenapa bisa jadi bikin usaha kayak gini? Sebenarnya kita tuh sadar itu untuk mengembangkan suatu lembaga keagamaan, pondok pesantren itu tuh bisa dibilang bukan hal yang mudah. Perlu banyak modal, banyak effort yang harus kita bangun untuk mewujudkan itu semua. Dan kita pun sadar nggak bisa eh apa ya, cuman mengandalkan simpatisan para santri dari biaya pendaftaran, biaya per bulan. Nah, kalau misalkan kita mengandalkan hal itu sebenarnya nggak cukup gitu. Nah, waktu itu kita bikin inovasi dan uh, berdiskusi juga sama teman-teman yang lain gimana caranya nih agar pondok pesantren kita mandiri tanpa mengandalkan para santri. Ya udah, kita tuh punya ide bikin suatu usaha. Dan sekarang usahanya itu ya di bidang kuliner, khususnya makanan Jepang. Nah, unik juga kan kenapa kita milihnya makanan Jepang gitu. Padahal di Cianjur dan backgroundnya santri, mungkin tidak ada hubungannya dengan Jepang. Sebenarnya waktu itu kita tuh sempat konsultan sama orang yang ngerti bisnis, yang ngerti usaha, dan kebetulan dia tuh suka suka nuansa Jepang. Ya pokoknya suka deh yang berbau-bau Jepang. Ya udah, dia nyaranin ya udah bikin makanan khas Jepang aja gitu. Dan alhamdulillah terbentuklah Kedai Ladanya, dan sampai sekarang kurang lebih sudah 5 tahun. Dan untuk nama sendiri kenapa Kedai Ladanya, ini juga hal yang unik nih. Jadi pada saat awal rintisan bikin usaha, kita tuh lagi ngeracik bumbu sambal atau saus gitu ya. eh Ketika dicobain itu kan ada kata-kata yang sengaja, kata-kata yang tidak sengaja terucap gitu. Ada yang bilang, "Oh, ladanya." Ladanya. Jadi ladanya tuh kalau dalam bahasa Indonesia artinya pedas ya gitu. Karena sambal kita tuh ya terkenalnya pedas gitu. Dan itu salah satu kata yang tidak sengaja terucap oleh para santri terdahulu gitu, ladanya. Nah, akhirnya ya udah kita ambil nama aja, kedai ladanya. Nah, itu untuk dari sejarah nama. Dan kedai ladanya ini produk yang kita jual itu secara umum makanan khas Jepang ya. Cuman ada dua, yang pertama sushi, yang kedua ramen. Dan dari sushi dan ramen pun banyak varian sebenarnya. Misalkan dari ramen ada ramen spicy, ada ramen tom yum, ramen cheese dan lain sebagainya. Dari sushi pun banyak. Ada sushi Tobiko Tower, sushi melted mozzarella dan lain sebagainya. Cuman di kedai ladanya itu kita punya produk unggulan namanya sushi mik ladanya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi sushi mik ladanya tuh sebuah sushi dalam bentuk box. Cuman kita bisa custom pakai nama gitu untuk ucapan selamat ulang tahun ataupun hari-hari besar. Jadi kalau misalkan orang-orang itu mengucapkan ulang tahun suka pakai kue, nah kita mah pakai sushi. Nah, itu salah satu bentuk inovasi dan mungkin hanya ada di kedai ladanya gitu. Terima kasih kepada Ramadan selaku bagian pengembangan dalam bisnis kedai ladanya. Sekian wawancara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.